Halo semua, balik lagi sama gue di Kreatif Media Corp, Raka Purnama. Anjay, sekarang pengen namanya itu ya. Ya, ini kita ada di sesinya podcast on the road. Sekarang gue seneng banget karena ada di rumah kopi Jaga Walungan. Ini salah satu kedai kopi. Ada resto juga lah di daerah Majalengka. Saya sekarang sama salah satu baristanya, Kang Dadan. Ya, Kang Dadan boleh kenalan dikit, Kang? Boleh. Ini Kang Dadan sebagai apa? Sama alamat juga Walungan nih di mana? Oh boleh, saya perkenalkan sobat apa? Sobat KMC aja, Sobat KMC. Saya Dadan Ramadan dari Majalengka, dari barista Rumah Kopi Jaga Walungan yang berada di alamat Jalan Baribis, Ring Road berapa? 333. Ring Road 333, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ya, terima kasih Kang Dadan nih Ya. udah mau ngobrol sedikit lah. Jadi ini tuh ceritanya apa ya, media partnernya di kampus saya. Jadi memang kita pengen ngasih sedikit topik-topik yang memang ya mudah-mudahan jadi menginspirasi mahasiswa lah. Gimana Buat caranya? skripsi ini deh. Enggak juga, ngobrol-ngobrol aja. Ternyata memang kopi ini bisa menemani saya untuk ngerjain beberapa tugas gitu. Jadi wah lumayan nih kalau nanya-nanya sama barista soal kopi ini seinspiratif dan semenarik apa sih gitu kan. Coba kalau kata Kang Dan sendiri, kira-kira sebenarnya kopi itu beneran nggak sih bikin kita jadi fresh, bikin kita jadi relax untuk ngerjain tugas? Oh iya, kopi sendiri itu kalau orang-orang kopi yang udah pro ada filosofinya sendiri. Apa tuh? Ya, Ada filosofinya apa? ada filosofinya. Tergantung masing-masing orang sih Ah, kalau filosofi. oke. Saya lebih ke kopinya langsung aja ya, mungkin efek. Boleh efek. Kopi itu bisa meningkatkan daya fokus karena kafeinnya tadi, terus bisa bikin mata jadi melek. Oke. Bagus juga buat penderita asam lambung, terutama kopi arabica. Kalau robusta mungkin rada-rada apa ya, Nggak enak di perut ya. bukan gak enak, jadi rada-rada sakit kalau tajam ya. Arabica bagus untuk lambung, terus kesehatan, banyak antioksidannya, banyak zat aktif yang bagus untuk kesehatan. Ya, dari kesehatan itu. Oke. Kalau dari bisa kecanduan itu lebih ke sugesti aja sih sebenarnya. Lebih ke sugesti. Tapi ada juga yang udah kecanduan, kayak sehari belum ngopi tuh kayak ada yang kurang, termasuk saya sendiri juga. Oh, gitu. Kalau sehari belum ngopi tuh kayak ada yang kurang gitu. Itu bukan sugesti bukan? Apa yang masuk sugesti? Sebenarnya bisa, cuman kayak memang lemes sih. Oh. Karena kalau kita keseringan, terutama yang minum black coffee kayak espresso itu, karena setiap waktu bukan durasi apa ya, jadi volume untuk minum espresso itu bakal lebih naik. Misalkan tadinya satu shot kadarnya kurang jadi dua shot, dua shot. Nah, itu kecanduannya seperti itu aja. Tapi kalau misalkan kopi itu bisa menemani atau bikin kita fokus, itu oke lah ya. Oke, Benar ya. benar itu benar. Karena emang kita jadi merasa lebih ya relax aja, Relax, lebih apa ya, adrenalin lebih berapa inilah intinya. Mungkin secara biologis itu beneran berpengaruh ke tubuh. Pengaruh. Tapi kalau pengalaman udah lama jadi barista, Kang Dadan? Saya udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau selama jadi barista kan macam-macam ngadepin konsumen ya. Saya nggak tahu tuh sebenarnya kalau di kopi sendiri yang disebut pendekar kopi atau orang-orang yang bukan ngurusin ya, mungkin karena memang pengetahuan dia luas kalau kopi. Pernah nggak nemuin konsumen yang kritis sama kopinya, akhirnya dia bikin Kang Dadan nih jadi ribet apa gimana? Seneng gitu ngadepin konsumen kayak gitu. Senang, saya jadi lebih ke apa ya, bisa interaksi, terutama kayak di Majalengka tuh masih sedikit orang yang pecinta kopi asli ya. Tahunya di Majalengka tuh kayak kopi tuh apa sih, kayak kopi saset itu manis enak lah. Kalau ada yang suka nanya-nanya, bang ini bisnisnya dari mana, ini prosesnya apa, dirasanya kayak gimana, saya senang. Oh gitu. Berarti orang ini tahu kopi. Oke. Bukan pendekar ya. Pernah ada sebutan itu kan? Ada, cuman yang benernya bukan itu ya. gimana ya pendekar. Kalau udah lama main di bar tuh sebenarnya dipakai pendekar-pendekar tuh malah malu. Biasanya yang soto yang baru main di bar terus ngerasa kayak udah jago bikin kopi, menurut saya paling bisa gitu kan, yang bang pendekar. Nah, itu biasanya tuh kayak gitu. Tidak tanggung kafe orang terus ini salah nih kayak gitu. Nah itu tuh biasanya. Biasanya baru belajar kayak gitu. Kalau udah lama di bar lebih ke menghargai tantang. Tapi emang seneng ya, jadi kalau dapat konsumen atau penikmat kopi yang paham tuh jadi kayak tukar pikiran gitu. Iya, karena saya pribadi kalau menyeduh kopi ilmunya tuh harus terus bertambah, harus terus belajar, harus terus membuka diri. Karena
saya kan referensi di barista tuh Michael Jackson ya. Dia itu juara Olimpiade brew di dunia itu dapat juara berapa? Namanya siapa? Michael Jackson. Oke. Nah, dia bilang nggak ada ya ahli-ahli kopi ya. Saya juga masih belajar. Jadi ya memang kayak gitu aslinya. Kopi itu bisa terus diulik, nggak ada patokan. Ini suhunya segini, ini green size-nya segini, ini rasanya gini. Nah, kalau pengalaman selama stay di Jaga Walungan, kesel atau gimana pandangan Kang Dadan kalau misalkan ada konsumen yang dia ngopi aja tapi nongkrongnya lama gitu? Kalau untuk space yang luas seperti Jaga Walungan sih boleh-boleh aja. Yang jadi permasalahan kan yang kafe atau kedai kopi shop yang kecil, terus datang cuma pesan kopi, nyimpen di tempat, jadi orang misalnya juga ada tempat lagi. Nah itu yang masalah kalau Jaga Walungan sih enggak gitu. Walaupun dia tiap hari nih misalnya. Tiap hari justru bagus. Justru bagus ya gitu guys. Sebenarnya itu pengalaman saya sih Kang. Jadi saya tuh lebih seneng kerja di tempat kopi karena memang ya tetap benar sesuai. Jadi kalau memang dirasa udah padat karena itu kedai kopi yang kecil, jadi saya nggak terusin tuh. Biasanya emang ya sekali 2 kali atau berapa 1 jam lah paling lama. Kan? Iya, mereka mau duduk nggak ada tempatnya gitu. Tapi kalau besar dan saya beberapa kali ya, hampir tiap hari, kadang udah tahu tuh si baristanya biasa. Oke, kayak udah akrab banget gitu. Padahal ya cuma 1 doang, bisa 3 kali beduk saya kan. Dari zuhur, asar sampai maghrib gitu. Kalau startnya asar sampai isya aja baru pulang. Kalau lihat dari provinsi nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu sih. Maaf ya. Maaf ya. Nggak, justru saya minta maaf nih kan. Karena dia ngabisin tempat gitu kan. Lu lagi gitu. Tapi balik lagi ya soal kopi nih teman-teman, mungkin saya sih cukup seneng ya, karena yang tadinya share atau stigma ngopi itu, wah ngapain sih ngopi di kedai mahal ya, mending kapal api weh, ini nanti atau kopi saset lah gitu kan, seru weh sebenarnya. Tapi kalau Kang Dadan sendiri ngelihat kopi itu emang sama aja ya, yang saset sama yang beans yang kita seduh manual beda jauh dari rasa, dari bahan baku, dari campuran itu kan produk tetap aja lah. Produk kopi itu kayak ada macam zat yang bisa tahan lama kayak pengawet itu kan, belum lagi campuran gula, creamer atau ya kalau di kopi saset kan kita tahu komposisinya. Biasanya kan ada komposisi kopinya berapa gram, 2 gram, 3 gram, yang sisanya campuran kayak jagung, kayak apa yang lain. Kalau sudut pandang Anda sendiri sebagai barista, justru lebih bahaya mana? Kopi saset atau kopi saset? Oh gitu ya. Dari jurnal dokter kita kan, dia tahu dokter kita, dia kan pecinta kopi, terus dokter juga. Dia lebih merekomendasi kopi asli kalau ada budget lebih ya, soalnya kan sayang gitu kalau kita kopi terus-terusan kesehatan kita kenal. Kalau saya pribadi sih malah justru lebih diuntungkan ketika ngopi. Ya walaupun segelas tuh harga misalkan 25 sampai 30 ribu. Tapi kalau ngopinya lama ya udah dapat wifi-nya, udah nyaman tempat kerjanya. Itu diuntungkan sih memang. Ya sehat juga lah gitu. Dan pansos gaya-gayaan. Tapi ingat ya tadi dari ngopi itu ya kita jadi nambah inspirasi, bukan nambah cewek gitu. Enggak lah. Jadi balik lagi Kang Dadan, kalau sepengalaman Kang Dadan sendiri, kopi sekarang kualitasnya gimana? Yang beans asli nih, yang 4 tahun terakhir kan udah 4 tahun ya. Dulu awal-awal ada perubahan nggak tuh? Ada pasti, terutama di roast bean ya. Kalau dulu saya sering main di awal-awal banget itu cuma kenal kayak Robusta sama Arabica tuh. Nah sekarang tuh ada banyak jenisnya tuh, kayak Liberica, Excelsa, itu kan varian baru tuh. Nah itu bisa bisa diolah dengan berbagai macam kreasi menu, karena setiap beans itu mempunyai rasa masing-masing. Betul sepakat. Ini beans ini enak tuh dipakai buat menu apa ya? Bikin apa gitu? Nah itu bikin apa ya? Saya pernah coba kopi gayo asli Aceh, untuk menu dari Acehnya langsung, itu benar-benar rasa enak. Tapi saya coba menu Aceh dari kopi luar Aceh, beda rasanya. Oh gitu ya, ngaruh ya? Ngaruh, benar gitu. Itu dari Indonesia semua kan? Dari Indonesia. Ada yang impor juga kan? Apanya? Kopinya, si beans tadi yang disebutin yang Celsa dan sebagainya. Itu atau brand aja gitu? Bukan jenis, itu lebih ke jenis sih. Oh jenis. Kalau Robusta, Arabica itu kan lebih ke jenis. Sebenarnya jenis kopi itu ada banyak ya, ada puluhan kalau saya. Cuman yang mengenali Indonesia, terutama yang di daerah kayak ngajaran kayak gini, belum masuk kayak Excelsa atau Liberica kayak gitu.
Oh, memang konsumsi masyarakatnya ya mungkin lidahnya kali ya, dan menu-menunya lebih oke yang ada di dalam. Mahal juga sih kalau masalahnya. Gitu Kalau dijual di daerah kan. nanti model-model kayak saya bisa lu apa lama-lama di kedai kopi belinya cuma segitu ya kan. Apalagi yang paling mahal Jansen guys ya. Oh itu mahal tuh. Oh, Berapa mahal itu? Hitungannya kilo apa gram tuh? Gram. Gram berapa tuh segram? Kurang tahu harganya, cuman mahal ya. mahal banget. Kalau kelas mahasiswa nggak masuk ya. Bingung gitu HPP-nya bingung ya. Kalau mahasiswa anak pejabat kayak anak DPR masih bisa masuk. Enak gitu. Ngopinya di sebelahnya ada wine. Oke gitulah, berarti ya teman-teman mahasiswa sebenarnya sih memang untuk kopi ini atau teman-teman yang belum melek lah sama kopi giling itu sebenarnya stigmanya bagus sebenarnya. Selain dari kesehatan juga memang rasanya oke ya. Oke. Nah yang jadi soalnya kan kadang-kadang stigma mahalnya itu loh, itu ya walaupun sebenarnya kalau manual brew kalau mau repot sendiri di rumah itu lebih murah ya manual brew ya. Murah kalau punya alat, beli beansnya sendiri. Dan itu menu yang paling menguntungkan sebenarnya. Iya. Manual brew ya. Ya untuk teman-teman mahasiswa sebenarnya yang mau ngopi ya sok-sok aja gitu kan. Tapi kalau misalkan mau coba yang lebih enak dan lebih sehat ya kopi giling ya. Kopi giling. Kopi giling ya, beans yang memang Beans asli, kopi yang 100% beans gitu. ya. Terakhir nih Kang Dadan, kalau misalkan kita pengen ngopi nih, tapi atau gini deh, ada bedanya nggak sih bikin sendiri sama beli gitu? Kalau Kang Dadan sendiri lebih sering bikin sendiri atau beli? Maksudnya gini kan, jadi ntar teman-teman nih bisa ya kalau rumah jaga warungan mah ya udah ngasih solusi ya. Lo mau ngopi tinggal kesini, kalau mau bikin sendiri tinggal beli gitu. Dijual kan ya, dijual ya. Dijual. Nah kalau kalian sendiri gimana tuh? Saya lebih pengennya sih dibikinin orang ya. Karena kalau kita nyeduh di kafe atau di kerjaan atau di rumah sendiri ya gitu-gitu aja rasanya. Tapi lebih ke cobain deh seduhan orang kayak gimana gitu. Padahal sama. Beda. Ada setiap pariwisata kan punya SOP masing-masing, punya rasio tersendiri gitu. Nah, saya juga lebih ngekspornya aja. Nggak ada standar dunia ya bikin kopi manual brew tuh kayak gini gitu. Dulu ada, cuma sekarang nggak ada. Nggak relevan ya. Itu dihapus, nggak relevan. Karena kan ya standar kopi kan ya nggak ada yang absolut, masih relatif semuanya. Kopi itu absolut coy. Nggak ada Kopi itu nggak absolut gitu. masih relatif karena di kejuaraan sendirinya juga mereka bawa bin sendiri, mereka bawa rasio sendiri, mereka bawa alatnya sendiri. Nah nanti di after testnya levelnya yang terbaik yang mana. Terus terakhir nih Kang Dadan, kalau ngelihat masa depan kopi nanti seperti apa ke depannya, apakah kopi saset akan tersingkirkan atau tetap berdampingan karena Tergantung ekonomi. Jadi kedepannya gimana nih kalau secara supply deh, Indonesia masih jadi negara yang kuat ya untuk menghasilkan kopi? Kemarin Mitra Jasin aku lihat di podcastnya sih untuk dia berusaha mengekspor kopi lokal Indonesia ke luar negeri supaya bisa bersaing sama kayak kopi eksportir negara terkuat kopi kayak Kolombia, Brazil sama satu lagi itu dari Amerika kalau nggak salah ya, Ethiopia ya. Dia itu pengekspor kopi terluas. Ya, Mitra Jasin berusaha untuk mengenalkan kopi ke seluruh dunia bahwa kopi Indonesia itu bagus untuk dipakai. Mitra Jasin itu dari Indonesia? Dari Indonesia. Oh sorry. Cuman jangan kembang terus kejuaraan dia soal itu. Indonesia berarti bisa ya ke depan Bisa. ya? Karena memang potensi ya. Potensi banget Indonesia. Pesan-pesannya deh untuk teman mahasiswa yang suka ngopi dan pengen belajar kopi, apa tuh yang harus dimiliki? Belajar barista. Belajar barista ya Mas? Pesan-pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang pengen belajar kopi, awalnya kopi itu kesannya awalnya pasti nggak enak. Kalau yang awalnya suka kopi saset ya. Pacar saya tuh kalau nyobain tuh pahit. Pahit sih. Pacar saya kayak punya aja. Terus Jangan lihat dari itunya dulu, karena kopi ini bagus untuk kesehatan, itu bagus untuk investasi, bisa investasi juga. Bisa ya, tren kopi tuh makin tahun makin naik gitu kan. Bagus kesehatan, investasi, bisa buat referensi kerja juga. Karena kalau kita bisa nyeduh kopi sedikit, nyari kerja gampang. oh gitu ya? Jadi pasti gampang ya. Oke. Bisa nyeduh basic kopi gitu. Ya. Kepake lah ya. Pakai. Oke gitu aja deh. Gitu aja kali ya. Ada lagi nggak? Ya intinya mah gitu sebenarnya untuk konsumen yang suka ngopi lama-lama aman ya. Aman. Aman mas ya.
Jadi saran saya lebih baik jadi barista daripada jadi DPR yang korup. Ada jago. Kalau DPR nyeduh kopi gimana? Gak apa-apa ya. Yang penting kalau DPR nyeduh kopi gak apa-apa ya. Yang penting bukan rasa korupsi. Kan waktu rahmat. Bagus sih. Kita aja teman-teman KMC. Terima kasih banget Kang Dadan udah ngasih sharing. Beliau nih barista yang udah 4 tahun. Sebelumnya di mana? Tetap di Jaga Walungan 4 tahun. Dulu awal-awal Ada lah ya. main di bar di Kedai Atam. Oh ada lah di Majalengka. Ada Ya. Oke gitu aja teman-teman. Semoga kopi terus menginspirasi, asal jangan nambah istri. Anjing spontan itu cuy, nggak bercanda. Pokoknya teman-teman semua kalau ke Majalengka ini terima kasih banget suguhannya Kang Dadan. Jangan lupa lah nanti mampir ke Jaga Walungan. Tapi kalau teman-teman yang nggak sempet ke Majalengka ya bisa check out aja di Shopee atau di mana sosial media lah. Di TikTok ada, Shopee, Lazada, atau di Raffi Modern ke rumah kopi Jaga Walungan. Mau jadi reseller juga bisa ya? Sadar bisa. Oh, bisa. Bosnya di belakang kamera bisa ya bos ya. Kopi lokal asli Majalengka. Oke, gitu aja. Terima kasih dari gua Raka Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Dadan. Yuk.